Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tadi siapa yang berangkatnya lebih awal? Bisa lebih awal nggak tadi? Sebelum temannya? Ya, coba temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita dalam pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa diterima dengan baik. Silakan bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita belajar, tadi kita sudah berdoa. Dengan berdoa kita telah bersyukur kepada siapa ya? Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita di sini belajar bersama-sama, bisa bertemu dengan teman-teman di sini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur, dan intinya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesehatan. Coba ditengok kanan kirinya, temannya ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sehat, bisa berangkat, bisa bertemu dengan teman-teman kalian semua di kelas ini untuk belajar hari ini, ya. Nah, sebelum kita belajar, kita supaya menumbuhkan sikap nasionalis kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Ada yang tahu lagu Indonesia Raya itu ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Coba tunjuk jari. Rena, tahu? Iya, pintar, tepuk tangan buat Rena. Ya, lagu Indonesia Raya itu ciptaan W.R. Supratman. Coba sebelum kita bernyanyi, kalian berdiri terlebih dahulu. Siap ya? Di sana
Kita Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum belajar, coba dikeluarkan alat tulis kalian. Bawa tidak alat tulisnya? Wah, ya berarti kalian punya semangat yang tinggi untuk kalian belajar di hari ini. Hari ini kita akan belajar masih bersama teman-teman kalian. Sudah dikeluarkan? Ada yang tidak bawa alat tulis? Bawa semua? Bawa. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah mempersiapkannya di rumah. Untuk kalian belajar ke sekolah, membawa alat tulis. Sebelum itu juga kalian kemarin harus selalu belajar. Sudah dikeluarkan semuanya? Sudah. Nah, coba Rizal duduknya yang betul supaya lebih nyaman ke depan sedikit kursinya. Jadi enak duduknya. Jadi kalian nyaman ketika belajaran. Nyaman, jadi ilmu yang didapatkan juga bermanfaat. Kemudian sebelum kalian belajar, Ibu akan ajarkan salam PPK. Pernah dengar salam PPK? Nah, Ibu ajarkan dulu ya. Nanti kalau Bu Guru bilang salam PPK, kalian jawab salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Bisa? Coba. Bu Guru sekali lagi, udah bisa ya? Coba. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Oh, lemes. Coba sambil berdiri salam PPK-nya biar semangat kalian. Oh, lemes. Udah pada sarapan belum di rumah? Masih loyo. Ya, yang semangat, yang berat. Coba. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Nah, begitu tepuk tangan buat kita. Silakan duduk lagi. Nah, berarti kalian punya semangat nggak tadi? Salam cerdas, loyo banget. Berarti tidak bersemangat. Kalian sudah sarapan semua di rumah? Sudah. Bagus, berarti kalian sudah bisa memulai pelajaran dengan tenang karena kalian sudah sarapan, semangatnya tinggi ya. Nah, sebelum itu kalian juga sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari juga data. Nah, lagunya masih ingat atau tidak? Masih. Coba nanti sambil tepuk tangan yang semangat menyanyikan lagunya ya. Ya. Di situ ada lagu nanti penyajian data. Ayo semua kita bernyanyi, semangat menuju penyajian data. Ayo semua kita bernyanyi, semangat menuju penyajian data.
atau hasil wawancara bersama teman-teman kalian di dalam satu kelas. Contohnya kemarin kalian menganalisis apa aja ya? Bertanya kepada teman yang sebelumnya materinya. Tentang ada yang ingat materi sebelumnya? Kalian menanyakan apa aja kepada teman-temannya? Ya, menanyakan apa Intan? Iya, pinter. Kemarin sudah menanyakan berat badan. Terus apa lagi? Iya, ukuran sepatu. Apa lagi? Iya, jarak rumah ke sekolah. Kemudian ada juga apa lagi? Iya, tinggi badan. Apa lagi? Masih banyak pekerjaan orang tua. Contohnya kayak kemarin. Coba Rena, pekerjaan orang tuanya apa? Apa Rena pekerjaan orang tuanya? Oh iya, terus Intan apa pekerjaan orang tuanya? Sama. Intan pekerjaan orang tuanya apa? Ada yang jadi petani orang tuanya? Ada tidak? Ada. Siapa? Coba tunjuk jari. Iya, itu jadi petani. Ada yang jualan orang tuanya? Ada apa tidak? Ada. Siapa yang jualan? Kita. Ya, berarti itu macam-macam pekerjaan orang tua. Mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada tadi yang jadi kerjanya di proyek, ada juga yang berjualan. Itu kalian kemarin sudah di pembelajaran sebelumnya itu menanyakan pada teman-temannya, data dikumpulkan jadi satu, ada yang tinggi badannya, ada yang berat badannya, ada jarak rumahnya. Kemarin sudah dianalisis sebelumnya, itu namanya mengumpulkan data dari hasil dari hasil semua pekerjaan, baik tinggi badan, berat badan yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu menganalisis data yang ada di kelas 4. Nah, dari pembelajaran itu kalian diharapkan nanti di pembelajaran hari ini kalian dapat menyajikan data. Nah, yang pertama tujuannya untuk kalian dapat menyajikan data ke dalam bentuk tabel dengan urus. Kemudian di kedua, kalian dapat menyajikan data dari tabel itu ke dalam bentuk diagram batang. Ada yang pernah tahu? Nah, dari situ nanti kalian bisa menyajikan data itu setelah tadi kalian analisis pekerjaan orang tua, baik ada tinggi badan, ada juga berat badan. Nanti kalian data itu dimasukkan ke dalam bentuk tabel, yaitu dengan urus, dan nanti kalian dibuat menjadi ke dalam bentuk diagram batang. Setelah itu nanti Bu Guru kasih media untuk menyajikan diagram batang itu yang namanya dibakul atau diagram batang tubuh butel. Nah, sebelum itu mari kita simak video pembelajaran berikut ini supaya kalian lebih memahami. Kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Diperhatikan secara baik-baik. Perhatikan data siswa SMP di hari berikut ini. Kelas 1, banyaknya jumlah siswa dalam kelas 1 yaitu 25. Banyak siswa di kelas 2 yaitu 20. Banyak siswa di kelas 3 yaitu 27. Banyak siswa di kelas 4 20. Banyak siswa di kelas 5 23. Banyak siswa di kelas 6 30. Dari banyak siswa itu, mari kita
kita analisis berapa jumlah siswa seluruhnya. Kemudian jika di SD kita akan menerima peserta didik masing-masing kelas 30 siswa, maka berapa peserta didik yang akan diterima di masing-masing kelas dan berapa jumlah keseluruhan yang akan diterima siswa di SD Negeri Bojong Sari 1. Yuk kita analisis bersama. Perhatikan data berikut. Jumlah siswa kelas 1 ada 25. Untuk mencapai ke 30 siswa, maka berapa siswa yang dapat diterima di kelas 1? Kemudian sama dengan kelas 2. Ada jumlah siswa 20, maka berapa siswa yang akan diterima di kelas itu? Harus ada 30 siswa. Kemudian sampai kelas 6 kalian coba analisis bersama-sama. Ayo kita amati tabel berikut. Maka berapakah jumlah siswa yang didapat dari masing-masing kelas? Kemudian yang kedua, berapakah jumlah siswa yang akan diterima di SD Negeri Bojong Sari 1 seluruhnya? Untuk materi kali ini adalah mengolah data tabel berbentuk diagram data. Perhatikan apa itu diagram data. Diagram data merupakan jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk diagram data persegi atau panjang dengan beda yang sama. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait diagram data. Di antaranya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram data. Perhatikan tabel di bawah ini. Ada masing-masing kelas dan banyaknya peserta didik. Kemudian buatlah sumber horizontal. Horizontal menyatakan kategori dalam tabel tersebut. Kategorinya adalah kelas. Itu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun sumber vertikalnya itu menyatakan frekuensi atau banyaknya peserta didik dalam tabel tersebut. Kemudian kita aplikasikan ke dalam bentuk diagram data ini. Dari banyaknya siswa kelas 1 ada 25, kelas 2 20, kelas 3 27, kelas 4 20, kelas 5, Dari video tadi bahwa kita sudah lihat ada data dari kelas 1 sampai kelas 6. Data apa itu? Jumlah siswa. Jumlah siswa. Kelas 1 ada berapa di situ? 25. Kelas 2? 20. Kelas 3? 27. Kelas 4-nya? 20. Kelas 5? 23. Kelas 6-nya? 30. Nah, dari data itu coba kita analisis, kita pahami supaya nanti bisa dibentuk ke dalam bentuk tabel untuk menyajikan membuat diagram data. Coba kita analisis bersama. Kalau di situ jumlah siswa di SD Negeri Bojong Sari 1 kelas 1 hanya 25, tapi di kelas 1 akan menampung jumlah siswa 30. Berarti berapa siswa lagi yang akan ditampung di kelas itu? 5. Pinter.
30. Berarti ada berapa siswa? 10. Coba kalian hitung ya nanti. Dari kelas 1, tadi kelas 1 menampungnya 30. Berarti kurangnya dari 25 ada berapa? Ada 5. Itu untuk kelas 1. Untuk kelas 2-nya 10. Dari kelas 3-nya dari 27 siswa untuk menampung 30. Berapa? 3. Sama kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Jika ditotalkan semua data peserta didik itu atau jumlah siswa, berapa jumlah siswa yang akan diterima jika kelas 1 akan menampung 30. Sama semuanya. Di kelas itu akan menampung kelas 2 30. Total seluruhnya supaya di SD kita, di SD Negeri Bojong-Sari 1 itu bisa mencapai jumlah siswa 180. Berapakah jumlah siswa yang akan diterima di SD kita? Coba dihitung, ada yang tahu? Ayo. Ayo. Belum? Nah, kalau belum nanti kita pecahkan bersama-sama di sini supaya kalian tahu bagaimana sih cara menganalisis data itu supaya bisa ke dalam bentuk diagram tabel. Kemudian kalian sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Nanti selain jumlah siswa, kalian juga menganalisis bisa berat badan, kemudian tinggi badan, pekerjaan orang tua. Itu juga bisa disajikan ke dalam bentuk tabel, kemudian dibuat ke dalam bentuk diagram batang. Nah, dari situ apa sih itu diagram batang? Ada yang tahu atau belum? Kalian tadi dari video itu dapatkah kalian bagaimana cara menyajikan data tadi ke dalam bentuk apa aja? Diagram tabel dengan urus, kemudian diagram batang. Selain itu tadi kan data siswa, selain data peserta didik, apa aja data yang akan disajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram batang? Data nilai makan. Ya, terus Tinggi badan, terus ya, terus ya, semua itu juga pinter. Kalian bisa disajikan ke dalam bentuk diagram. Dan tadi ada yang belum tahu apa sih itu diagram batang? Diagram batang adalah bentuk diagram yang disajikan atau menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, sebelum menyajikan data ke dalam bentuk diagram, kalian menyajikan datanya, kalian mengumpulkan data. Data itu adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, kuesioner, atau angket yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang, misalkan dengan tadi kalian memperhatikan teman-temannya atau menganalisis, menanya kepada teman-temannya bahwa pekerjaan orang tuanya itu apa, kemudian tinggi badannya berapa, kemudian jarak rumah ke sekolah berapa. Sedangkan kalian dibentuk kelompoknya masing-masing. Dari kelas ini akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Yang satu kelompok merah, kedua kelompok kuning, ketiga kelompok hijau. Yo, dipersiapkan ya. Di sini berarti kelompok merah, sini kuning, sini hijau. Nanti sebelum kelompok, Bu Guru akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti di dalamnya kalian akan bekerja kelompok bersama-sama menganalisis data, ya. Data yang ada, kemudian kalian dianalisis, ikuti langkahnya, langkah-langkah di sini
situ. Kemudian nanti kalian belajar atau bekerja bersama-sama kelompok kalian. Didiskusikan ya sama kelompoknya, ditulis nanti nama kelompoknya, terus nama kalian, ditulis dulu namanya. Di situ ada nama kalian, ditulis, kemudian nama kelompoknya kalian tulis. Setelah kalian menulis itu, kalian nanti Bu Guru bacakan langkah-langkahnya. Namanya dulu silakan ditulis terlebih dahulu. Sudah ditulis namanya? Sudah. Sudah ditulis namanya, nanti di situ kalian ada langkah pertama. Dilihat di sini bagian depan. Ada langkah-langkah pengerjaan dari LKPD yang kalian pegang. Di halaman ketiga, coba dibuka. Ada berapa langkah di situ? Ada 4 langkah. Langkah pertama, perhatikan permasalahan yang disajikan. Nanti kalian lihat di situ permasalahannya apa. Kemudian langkah kedua, kalian pecahkan dan analisis permasalahan tersebut dengan kelompok kalian secara bersama-sama, tidak individual karena ini kerja kelompok. Kemudian sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan lurus. Setelah kalian selesai, baru kalian mengerjakan langkah keempat, yaitu menyajikan ke dalam bentuk diagram batang. Di situ sudah tersedia. Contohnya di sini ada datanya. Data peserta didik kalian, data berat badan. Diperhatikan di situ ada data. Ayo menganalisis. Silakan kalian analisis data itu bersama kelompok kalian. Kemudian kalian sajikan di sini. Sajikan di halaman LKPD yang kalian punya di belakang. Nah, ayo sajikan di situ. Iya. Tadi namanya udah disajikan. Gak usah terlalu terburu-buru, yang penting datanya betul yang disajikan. Yang pertama kalian menyajikan ke dalam bentuk apa dulu itu? Yang pertama, ya berat badan disajikan ke dalam bentuk lurus tabel dan lurus ya. Yuk kerjakan bersama kelompok kalian. Kelompok ya, datanya dilihat dulu. Buat tabel, datanya dianalisis satu-satu.
dalam menyajikan datanya ya. Itu dilihat berat badannya dari masing-masing siswa. Sama kelompoknya dianalisis. Pakai penggaris biar rapi, bikin diagram batangnya. Bawa penggaris kalian? Ya, pakai penggaris diagram batangnya. Yang diagram tabelnya ada yang udah selesai? Udah. Yang kemudian disajikan kalian ke dalam bentuk diagram batang. Yang di baliknya di halaman berikutnya kalian sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Teliti, pakai penggaris biar rapi ya, diagram batangnya. Nah, kesini gini ya biar nggak mudah kalian bukannya ini. Di samping, ini jadi kalian mudah. Pakai penggaris ya biar rapi. Ya. Tadi dianalisis datanya apa sih? Ada yang udah selesai? Sudah. Ada yang udah selesai? Kelompok merah udah belum? Sudah. Sudah. Kelompok kuning? Sudah. Hijau? Sudah. Ya, coba dilihat nanti di situ di LKPD-nya. Nanti kalian menyajikan, coba dibaca dulu dalam bentuk tabelnya. Siapa yang berani ke depan nanti berat badan yang 28 ada berapa dibaca gitu. Ayo. Rena, ke depan Rena. Ya, di bawah itunya dulu. Dibacakan yang kalian yang pertama itu yang suruh menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Nah, yang ini. Berat badan 27. Ya, Ada 3. terus Berat badan 28 ada 5. ya, Berat badan 29 ada 5. ya, Berat badan 30 ada 4. ya. Berat badan 31 ada 3. Ada 3. Ada yang sama? Sama enggak? Sama. Tepuk tangan buat Rena. Boleh kembalikan tentang Rena. Itu menyajikan data ke dalam bentuk tabel tadi. Ada ya kalian sama tidak dari kelompok kalian? Sama. Kelompok merah coba tadi yang 27 ada berapa? Ada 3, pintar. Kelompok kuning yang 28 ada berapa? Ada 5. Nah, terus yang kelompok hijau yang 29 ada berapa? Ada 5. Kemudian yang 29, 30-nya? 4. Yang 31-nya? 3. Nah, dari hasil dari hasil data berat badan kalian di kelas ini, kalian dari sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, sekarang Bu Guru punya media di sini.
Nah, sini Bu Guru punya media. Media di bakul. Ada yang tahu di bakul? Tidak? Ya, Bu Guru jelaskan dulu. Media di bakul itu media yang terbuat dari diagram batang pudung butir. Nah, diagram ini diperoleh dari hasil mengumpulkan tutup botol bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Nanti kalian tadi contohnya kalian menyajikan data dalam bentuk tabel kalian ya. Kemudian kalian sajikan ini dengan media ini yang punya Bu Guru. Kalian menyajikannya nanti kalau berapa orang. Ini ada di sini tutup botolnya. Ini yang untuk membuat diagram batangnya. Nanti kalian pasangkan di sini dengan media ini. Ada beberapa warna, ya. Ada yang oranye, biru. Ini warna apa ya? Merah. Kemudian kuning. Ada lagi hijau. Tidak hanya data ini, kalian juga bisa menggunakan tadi data tinggi badan, kemudian juga pekerjaan orang tua. Karena di sini kebetulan kita tadi menyajikan data berat badan, jadi kalian menyajikannya. Sekarang diaplikasikan kalian ke dalam media ini. Kita bermain. Mau bermain? Mau. Siapa yang mau bermain pertama? Ya, Rizal, pintar. Tadi dilihat dulu datanya Rizal. Yang berat badannya 27, ada berapa siswa Rizal? 3. Yo, maju Rizal. Boleh ambil salah satu, kamu pasangkan di media Bu Guru. Betul kan teman-teman? Betul. Tepuk tangan buat Riza. Yang boleh duduk Riza. Kemudian siapa yang mau bermain lagi? Ayo, tunjuk jari. Iya, Julia. Coba Julia. Dilihat datanya dulu Julia. Di situ berat badan yang 28 ada berapa orang? 5. Coba diaplikasikan di sini. Disajikan dalam medianya Bu Guru. Betul tidak teman-teman? Betul. Tepuk tangan buat Julia. Nah, coba kita bermain di medianya Bu Guru. Ya, tempelkan. Betul tidak? Betul. Di situ yang 29 ada 4. Kemudian yang 31 satu lagi, Cil. Iya. Kela. Lihat dulu data siswanya ada berapa, Kela? Iya. Diambil. Iya, pinter. Tepuk tangan buat Kela. Senang tidak kalian bermain media seperti ini? Nah, ya nanti kalian bisa tidak hanya berat badan, karena tadi yang disajikan kalian itu berat badan. Jadi ini medianya di sini berat badan ada yang 27, 28, 29, 30 dan 31 ya di sini. Kemudian nanti kalian juga bisa menyajikannya ke dalam bentuk yang lain selain ini. Nah, sekarang kalian tadi sudah belajar. Kita tarik kesimpulan. Dikumpulin dulu LKPD-nya sama Bu Guru. Sini salah satu mengumpulkan.
Sudah dikasih nama kelompoknya ya? Tadi dari setelah kalian itu mengerjakan LKPD, kita tarik kesimpulan bersama-sama dan refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Kalian senang atau tidak? Nah, dari hari ini kalian tahu tadi. Coba kita refleksikan. Kita sudah belajar apa aja tadi? Apa, Egi? Yang keras coba apa? Data, iya pinter. Apa itu data ya? Ada yang tahu? Coba acungkan jari. Ya Rena, apa itu data? Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan Kuesioner atau aktif yang ditentukan dalam Iya pinter Rena, tepuk tangan buat Rena. Iya, tadi kita sudah belajar refleksikan ada data. Kemudian selain data apa lagi ya? Iya, apa itu diagram batang? Ada yang tahu? Acungkan jari. Iya Ivan, apa diagram batang? adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Iya pintar, tepuk tangan buat kita. Bahwa diagram batang itu adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk-bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Itu kesimpulannya pembelajaran hari ini. Supaya kalian lebih semangat. Masih ingat dengan tepuk PPK? Masih. Coba supaya kalian bersemangat. Masih ingat dengan tepuk PPK ya? Masih. Kalau belum, Bu Guru contohkan dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa ya? Coba yang semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya pinter. Nah setelah itu kalian sudah semangat, sudah memahami tadi. Sudah paham atau belum? Atau ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, berarti sudah bisa ya, sudah paham. Kalian agar lebih memahami lagi, kalian sekarang kerjakan evaluasi yang guru bagikan supaya kalian nanti lebih memahami lagi. Kalian nanti mengerjakannya sendiri-sendiri karena ini evaluasi mandiri. Kalau tadi kan lembar kerja peserta didik bisa dikelompokkan atau mengelompokkan bersama teman kalian. Nanti kalau di sini kalian bekerjanya secara sendiri. Bu Guru bagikan dulu. Kasih namanya dulu. Kasih nama sama kelas. Nanti kalau tidak ada namanya, Bu Guru tidak bisa menilai. Punya siapa ini? Walaupun kalian nilainya bagus, tapi kalian tidak ada namanya. Nama dulu, kemudian di situ ada petunjuknya untuk mengerjakan soal. Tulis nama kalian dan nama kelas, kemudian pilih jawaban yang benar pada soal pilihan ganda. Kemudian pada soal pilihan yang kompleks, kalian menuliskan jawaban lebih dari satu pada kotak yang tersedia. Pada soal isi dan isian,
Jawab sesuai dengan perintah yang ada pada soal itu. Paham? Sudah ditulis namanya semua? Sudah. Ya, karena nanti kalau tidak ditulis namanya, ketika kalian punya nilai bagus, Bu Guru tidak tahu ini punya siapa. Nanti malah tidak dimasukkan ke dalam daftar nilai. Silakan dikerjakan dengan teliti, mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Yang teliti mengerjakannya. Situ ada 5 soal, yang teliti dulu mengerjakannya. Bisa? Bisa. Jangan pakai silakan. Dihitung boleh oret-oretan, kalau nggak di buku tulis kalian boleh oret-oretan untuk menghitungnya. Kalau nggak boleh di belakang sini nggak apa-apa. Ini kan kosong, boleh buat oret-oretan kalian di sini. Buat menghitung. Kan kalau hanya dilihat bingung, tapi kalau kalian dihitung lebih mudah. Yang teliti ya. Pakai penggaris ya biar rapi. Diteliti lagi yang udah. Yang udah dibaca lagi, diteliti lagi. Ada yang udah? Ada yang udah? Udah. Diteliti lagi. Yang udah teliti lagi sambil nunggu temannya yang belum selesai. Yang nggak bawa penggaris pinjam sama temannya.
biar rapi, bikin diagram. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ada yang belum? Siapa yang belum? Yuk diselesaikan dulu. Yang udah diteliti lagi, nunggu temannya yang belum. Ini kumpulin sama. Sudah? Sudah lagi? Sudah belum? Oh, belum? Iya. Ya, sudah. Selesaikan. Sudah? Nungguin temannya yang belum. Nunggu temannya yang belum. Pakai penggaris ya. Yang belum selesai, biar rapi. Setelah tadi kita belajar, ayo kita refleksi lagi. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Jika kalian disuruh memberikan bintang untuk pembelajaran hari ini, kalian akan berikan bintang berapa untuk usaha kalian yang dilakukan hari ini? Kita tepuk tangan buat kalian. Berarti kalian semangat dalam belajar. Coba kalian tadi sudah memberikan bintang. Di sini ayo ekspresikan, tunjukkan muka kalian. Ada senang, terus sedih, atau menangis. Yo ekspresikan, coba bagaimana? Senyum, ya yang lebar, ya. Senang. Berarti kalian senang atau tidak pembelajaran hari ini?
bernyanyi lagi yang penyajian data. Masih ingat? Masih. Coba 2 kali ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo semua kita macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk datar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang menggunakan ada yang Sekali lagi. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk datar, ada yang bentuk tabel, ada juga yang bentuk diagram datar. Ada diagram gambar, ada diagram garis, itulah bentuk penyajian data. Ya. Semangat. Semangat. Coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Senang tidak? Senang. Nah, nanti kalian juga di rumah mempelajari materi selanjutnya ya. Materi yang akan diajarkan di hari berikutnya ketika kalian pertemuan berikutnya tentang matematika, yaitu membaca data. Dari data tadi kalian menyajikan dalam bentuk diagram apa aja? Data, kemudian tabel. Nah, besok kalian untuk membaca data itu, kemudian menafsirkan data dari diagram batang itu. Nanti kalian pelajari di buku matematik kalian supaya kalian lebih paham lagi. Tadi yang masih belum, nilainya belum 100, tidak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan kalian untuk belajar di hari-hari berikutnya ya. Kemudian nanti kalian di rumah tidak hanya untuk bermain, sampai ke rumah kalian istirahat sejenak, kemudian makan, kemudian kalian boleh main dulu. Setelah itu kalian boleh pulang. Harus ingat waktu, tidak hanya bermain terus. Kalian ingat waktu, pulang, kemudian kalian belajar lagi. Paham belum? Paham. Ya. Nanti kalian belajar, kalian sebelum pulang supaya kalian lebih semangat lagi. Kalian sama orang tua tadi dibilang kalian diajarkan apa di sekolah, kalian boleh bermain. Tapi kalian juga harus ingat waktu kalau kalian main. Kalian tidak boleh terlalu sore. Kalau waktunya udah pulang, kalian pulang. Kemudian kalian di rumah juga harus selalu sopan. Tidak hanya di rumah, di sekolah juga kalian harus menerapkan sopan santun. Nah, kalian sebelum kalian pulang, kalian berdoa terlebih dahulu. Karena nanti dengan berdoa kalian bisa selamat sampai tujuan. Sampai kemana? Rumah. Pulang, istirahat. Tidak boleh main dulu karena ini sudah waktunya pulang sekolah. Kalau kalian nanti main dulu, kalian dicariin sama orang tua. Bingung orang tua kalian karena tidak tahu kalian main kemana. Kok tidak ada, sudah jam segini kalian belum pulang. Orang tuanya nyari, padahal kalian masih bawa tas, masih pakai baju sekolah. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh. Setelah kalian pulang ke rumah, terus saling sama orang tua, kalian cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Karena
kalau mau main tidak boleh pakai baju sekolah seragam, harus ganti baju biar tidak kotor seragamnya. Kalau besoknya mau dipakai lagi kotor, tidak ada, belum dicuci ya. Nah, yang kemudian yang besok sekarang karena hari Sabtu, besok apalagi hari apa besok? Hari Minggu. Kalian di rumah harus tetap semangat. Walaupun itu hari libur, kalian tidak sepenuhnya libur, tapi kalian harus selalu ingat untuk apa? Belajar. Iya, pinter. Siap kalian belajar di rumah? Ya. Nah, setelah belajar tadi, setelah evaluasi, kalau kalian nilainya masih ada yang belum betul semua, tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Kalian masih ada kesempatan setiap hari untuk belajar, ya, untuk belajar setiap hari. Kemudian besok lagi ke sekolah, tambah semangat lagi, ya. Nah, sebelum kalian pulang, kalian berdoa lagi terlebih dahulu. Silakan bukunya, alat tulisnya dikemas dulu terlebih dahulu. Jangan ada yang ketinggalan. Pulang ke rumah langsung pulang, tidak boleh main dulu ya. Tadi yang semangat banget senyumnya paling lebar, ayo Rena dipimpin temannya untuk berdoa. Rena, pembelajaran yang hari ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat. Jangan lupa nanti kalian saat pulang tidak boleh main dulu, sampai rumah pulang dengan selamat sampai dengan tujuan, dan besok kalian masih bisa belajar lagi ke sekolah. Dari Bu Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh.